Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teteh-teteh, Pak Ustadz juga seperti biasa kita bisa berkumpul kembali di hari Rabu ini. Ini penghujung bulan September ya, berarti. Karena bulan depan sudah masuk ke bulan Oktober. Insya Allah kita sebelum memulai kajian, kita memohon juga doa kepada Allah, semoga dimudahkan dalam menyerap ilmu, dan juga apa yang kita dapat hari ini bisa menjadikan kita sebagai pegangan hidup, khususnya bagi kita yang berada di perantauan. Tema kali ini adalah penyakit hati. Lupa saya juga Ustadz. Penyakit hati ya Ustadz. Iya kan benar. Penyakit Iya, hati yang bisa menghancurkan, bentar, ingat, menghancurkan keharmonisan gitu ya Ustadz ya. Kira-kira seperti itu ya. Eh, eh, eh. Kenapa kita bahas? Karena kan ya seperti yang kita tahu yang namanya penyakit hati itu kadang-kadang suka menimbulkan ketidakharmonisan, baik itu pertemanan, dalam keluarga, dalam lingkungan kerja ya Ustadz ya, kecemburuan ataupun yang lainnya. Seperti yang kita tahu, adiknya iri itu adalah dengki gitu ya Ustadz ya. Nah, supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu, karena memang penyakit hati ini sangat membahayakan kan. Bagaimana kita bisa terhindar dan bagaimana Islam memandang sifat penyakit hati ini? Mangga Ustadz, waktunya sekitar sempat tiga berarti sekitar 30 menit. Mangga Ustadz. siap mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita senantiasa bersyukur, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, atas berbagai nikmat, limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa berada dalam kesehatan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah SWT dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas dan nanti lebih dalam kita berdiskusi terkait dengan hati ataupun kolbu, ya. Karena memang terkait kolbu, hati ini ada di dalam sodar, ada di dalam dada kita, jama daripada sodar ataupun kata plural dari sodar itu adalah sudur. Sebagaimana kita menemukan kalimat ini di dalam Al-Quran surat An-Nas yang senantiasa kita baca, alladzi iwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, maka bagaimana kita menata hati, menata kolbu, karena memang hati itu ada di dalam tubuh kita dan ini menjadi ukuran kebaikan dan kejelekan seseorang. Baik, sebentar ada slide. Dokumen. Saya izin mencari tampilan dulu teh. Tadi sudah mau tampil tapi jadi hilang. Mungkin masih malu dia Ustadz untuk tampil. Iya, penyakit ya. Nah, tampak ya, teteh-teteh ibu-ibu semuanya. Baik, bismillah. Penyakit hati yang menghancurkan kebaikan dan keharmonisan.
Ini berkaitan dengan kolbu tadi ataupun hati. Lebih kita kenal memang di bahasa Indonesia diartikan dengan hati. Jadi di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Dalam bahasa hadisnya itu ada mudghah. Dan ini menjadi ukuran kebaikan ataupun kejelekan pribadi kita. Ada wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam jasad kita itu ada mudghah, sekerat daging. Ida saluhat, apabila dia soleh, baik, benar, maka saruhal jasadukul, maka semua jasad itu menjadi baik. Nah, ini menarik dalam hadis ini memang diawali dengan ingatlah katanya, ala wa inna fil jasad, di dalam jasad kita ada sekerat daging. Tidak langsung disebutkan ya hatinya ataupun kolbunya, tapi dikasih uh, pengantar prolog dulu supaya kita penasaran. Apabila itu baik, yang sekerat daging itu, maka baik seluruhnya. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Apabila sekerat daging itu fasad, jelek, rusak, maka jeleklah seluruh jasad itu. Ada wahyal qalbu. Maka ingat, sekerat daging itu adalah hati ataupun kolbu. Bagaimana berarti kita memanage, mengelola kolbu, mengelola hati kita, terlebih memang di dalam kehidupan kita keseharian, ya, kita tidak terlepas daripada komunikasi bergaul dengan orang lain, entah itu tingkat keluarga, ya, ataupun juga bermasyarakat, tetangga, saudara, dan yang lainnya. Maka bagaimana kita menata hati, karena memang hati adalah cerminan jasad ini. Ya, ada kalanya ketika hati kita merasa bahagia, berbunga-bunga, akan terpancar lewat jasad yang lain. Entah itu tersenyum, atau ketika hati kita juga bersedih gelisah, akan terjadi anggota badan yang lain juga menggambarkan ya kondisi hati yang ada di dalam diri kita. Nah, maka para ulama menyebutkan bahwa hati itu ibarat raja di dalam tubuh kita. Ya, raja itu kan yang memerintah dan menggerakkan semuanya. Nah, maka bagaimana kita menata hati kita ya, dari penyakit-penyakit yang merusak, dan nanti ketika awalnya merusak hati, bisa jadi penyakit ini juga nanti merusak jasad. Ya, karena memang antara jasad dengan penyakit hati kan ada sebuah kesatuan ataupun kaitannya. Nah, maka sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara penyakit hati yang merusak ataupun menghancurkan kebaikan dan keharmonisan kita adalah hasad, ya, ataupun kita sering artikan iri ataupun dengki. Banyak memang penyakit hati, ya, dan yang menghancurkan dan juga merusak keharmonisan di antara sesama manusia, ya, entah itu keluarga, antar keluarga, juga antar masyarakat, dan yang lainnya, itu adalah hasad. Ya, banyak di antara penyakit hati, dan hasad ini adalah ataupun iri dengki itu merupakan penyakit yang harus diwaspadai, karena memang ini bisa jadi pangkal dari berbagai penyakit hati yang lainnya. Karena memang
di antara manusia itu saling komunikasi, saling keterkaitan, dan saling uh, juga memandang yang lainnya. Dalam artian, ketika manusia sebagai makhluk sosial, itu maka ada hubungan, ada interaksi, dan dari interaksi itulah terjadinya amal kebaikan dan juga amal keburukan. Nah, di antara yang menyebabkan amal keburukan itu adalah berawal daripada hasad. Maka disebutkan hasad itu adalah tamanni zawal ni'matil mahsud. Keinginan agar nikmat yang dimiliki oleh orang yang didengki itu hilang. Wahusuliha lil hasid. Ya, dan berpindah kepada orang yang hasad. Hilang dan berpindah. Dan juga disebutkan ada yang mengatakan hilang saja, ada yang mengatakan hilang dan bahkan berpindah ke pada dirinya. Itulah hasad. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang hasad, memang kita bisa merasakan bagaimana terkait dengan rasa, ya, karena terkait dengan ibadah hati, ibadah qalbi itu adalah terkait dengan rasa. Dan ini adalah ketika berbicara tentang rasa, ketika berbicara tentang hati, sebenarnya adalah tingkatan yang tertinggi di dalam ibadah kita, ya. Karena di dalam sebuah hadis yang cukup panjang disebut dengan hadis Jibril, yang pertama ditanyakan oleh Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu disaksikan oleh para sahabatnya, adalah terkait dengan iman, gitu kan. Iman itu ada 6, mulai dari beriman kepada Allah dan sampai beriman kepada qada dan qadar. Kemudian ditanyakan yang kedua terkait dengan Islam. Ya, Islam dijawab sebagaimana rukun Islam. Iman itu adalah kepercayaan, kemudian Islam itu implementasi sebagaimana sholat, ya. Kemudian juga zakat, ibadah haji, dan berpuasa. Dan kemudian tingkatan yang paling tinggi itu di dalam ibadah adalah ihsan. Dan ihsan itu berkaitan dengan kolbu. Ya, maka ketika di dalam sholat, itu ketika seseorang disebut sholatnya khusyuk, ketika dia sudah bisa menggabungkan antara bagaimana ketentuan syarat rukun di dalam sholat, gerakannya betul, bacaannya betul. Karena dalam sholat itu ada rukun qauli yang diucapkan, juga ada fi'li, bagaimana gerakan. Dan puncaknya adalah ihsan itu, kata baginda Rasul, yang dijawab ketika ditanyakan oleh malaikat, anta budawaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan apabila tidak bisa, fa illam takun tara, fa innahu yarak. Yakin Allah itu melihat engkau, melihat kamu. Maka bagaimana ini terkait dengan rasa kalbu ini? Ya, maka di dalam penyakit hati memang kita harus hati-hati. Maka hasad itu adalah keinginan nikmat yang dimiliki oleh orang lain berpindah berpindah kepada dirinya dan hilang dari orang lain. Nah, maka bagaimana bahayanya hasad ini di dalam kehidupan kita? Nanti berbahaya dampaknya kepada pribadi dan juga secara sosial. Ya, bukan saja kepada pribadi, bukan saja kepada sosial, tapi kedua-duanya. Nah, terkait dengan bahayanya hasad ini, baginda Rasul Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa mewanti-wanti kepada kita, jauhilah bahayanya hasad iri dengki ini. Jauhilah oleh kalian sifat dengki. Iyyakum wal hasad. Harus dijauhi. Kenapa? Fa indal hasada, karena sesungguhnya hasad itu, iri dengki itu, ya'kulul hasanat, akan memakan kebaikan. Bagaimana gambarannya? Kama ta'kulun nar al-hatab. Seperti halnya api yang
membakar ataupun yang memakan kayu bakar. Ya. Inilah gambaran. Jadi kayu bakar yang begitu banyak ketika dibakar, namanya juga kayu bakar dibakar. Habis itu kan. Jadi memang dalam beberapa keterangan baginda Rasul Muhammad SAW itu terkait dengan hal-hal keseharian kita, di dalam hadisnya itu menggambarkan dengan permisalan-permisalan, dengan contoh-contoh supaya kita mudah memahaminya. Ya, sama halnya dengan hadis ini. Digambarkan bagaimana bahayanya hasad itu, bahayanya iri dengki itu, sebagaimana api yang melalap ataupun yang membakar kepada kayu bakar. Ya, bagaimana sedihnya ketika kita berjuang untuk membuat rumah yang megah dan juga kuat, ya, bertahun-tahun berjuang mengumpulkan biaya, ya, kemudian rumah itu kebakaran, ya, maka dalam ungkapan bahasa Indonesia kan dilalap sejago merah. Jadi habis yang bertahun-tahun bahkan berbelas-belas tahun itu berjuang mengumpulkan untuk membangun rumah, ya, dan habis terbakar dalam beberapa menit. Bagaimana rasanya? Nah, begitupun ini gambaran bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, ketika ada sifat hasad, makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Nauzubillah. Karena memang mengerikan sekali. Ya, terutama kepada diri orang yang hasad itu. Jadi kebaikannya hilang semuanya, hancur itu kan. Sebagaimana kayu bakar, ya, dibakar oleh api itu kan. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar hatab. Sebagaimana api yang membakar, yang memakan kayu bakar. Hilang semuanya. Nah, maka bagaimana kita di dalam kehidupan keseharian betul-betul menata kalbu, menata hati ini, karena memang sekarang tantangannya memang luar biasa kan. Apalagi di zaman media sosial yang serba terbuka, ya, melihat berbagai hal itu kan, kepada kelebihan ataupun nikmat yang dilihat di orang lain, gitu, menginginkan, maka hasad itu menghancurkan dan juga merugikan, ya, orang yang hasadnya. Walaupun memang ada dua hal yang dikecualikan, ya. Jadi di dalam sebuah hadis itu Rasul menyebutkan la hasada illa fitnain. Hasad itu apapun bentuknya semuanya tidak baik. Kecuali katanya, memang dikecualikan di dalam dua hal. Yang pertama, kita menginginkan seperti orang yang Allah berikan harta, kelebihan harta kepada orang tersebut. Kemudian dia melakukan kebaikan, menginfakkan hartanya itu siang dan malam. Ya, intinya hartanya digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, seseorang yang diberikan pemahaman ilmu ataupun Al-Quran, kemudian dia mengamalkan. Nah, kata Rasul kepada dua golongan tersebut, boleh kita menginginkan. Ya, jadi ada orang yang banyak hartanya, Allah titipkan kekayaannya, kemudian dia menggunakan kekayaan itu untuk kebaikan. Ya, sedekah, infak, dan yang lainnya. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian kita mengetahui juga apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa hasad, dan ini menjadi pengingat bagi kita
Jangan sampai kita ada di dalam diri kita sebab-sebab yang membuat hasad. Nah, di antaranya adalah kebencian dan permusuhan. Ya, jelas memang ini ketika apa? Ketika ada kebencian ya kepada seseorang itu akan membuat hasad, apalagi ada permusuhan. Ya, maka ketika ada kebencian dan permusuhan ini adalah hal yang menyebabkan hasad. Ya, jadi memang secara mudahnya seperti yang kita pernah sampaikan, SMS itu kan. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang gitu kan. Ya. Jadi tidak nyaman ketika orang lain itu mendapatkan berbagai karunia, berbagai kelebihan dari Allah. Nah, maka yang menjadi penyebab hasad itu adalah kebencian dan permusuhan. Ya, padahal di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa janganlah kalian saling mendengki. Ya, wala tabaghadu, jangan saling uh, membenci, jangan saling berpaling karena kalian semua adalah hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Wala tabaghadu wala tadabaru. Ya. Wala tanabazu wa qulu ibadallahi ikhwana. Jadi kalian semua, kata hadis tersebut ini, adalah jangan saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling berpaling. Karena haruslah menjadi kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ingat bagaimana kita kepada saudara. Ya, tentunya harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, dan yang lainnya. Nah, kemudian penyebab hasad yang selanjutnya adalah ambisi dan keserakahan. Ya. Maka di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu disebutkan, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Janganlah kamu iri hati. وَلَا تَتَمَنَّوْا, menginginkan, gitu kan. Tamanna, janganlah kamu iri hati. Ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena memang di dalam kehidupan ini Allah memberikan karunia itu berbeda-beda, ya. Dan banyak hikmahnya gitu kan. Supaya bersyukur, supaya bersabar, dan di antara juga supaya tidak terjadi yang namanya ambisi dan keserakahan, ya. Maka penyebab hasad yang selanjutnya adalah ambisi dan keserakahan ini yang menyebabkan satu dengan yang lainnya itu iri ataupun hasad. Yang selanjutnya adalah kurangnya keimanan. Nah, jadi penyebab hasad itu erat juga kaitannya dengan keimanan. Ya, iman itu kan meyakini dengan hati. Maka ketika penyakit hati itu adalah hasad, maka orang yang hasad itu berkaitan dengan keimanannya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu disebutkan, seorang di antara kalian tidaklah akan beriman. Ya, maksudnya tidak sempurna imannya. Ya, dengan sempurna sehingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Sampai dia menginginkan apa yang ada untuk saudaranya sama halnya dengan dirinya. Nah, ketika kita menginginkan apa yang ada di saudara kita dengan yang ada di dalam diri kita, itu udah terbebas dari hasad. Dalam artian bahwa ketika kita tidak ingin disakiti, maka jangan coba-coba menyakiti. Ketika tidak ingin dihina, maka
Jangan coba-coba menghina. Karena memang di hadis lain disebutkan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah kita diibaratkan kajasadil wahid, sebagaimana jasad yang satu. Ya, ketika tangan ini sakit, maka bisa jadi mata akan bersedih dan mengeluarkan air mata. Begitupun mulut akan meniup jasad yang sakit, ya, dan yang lainnya. Maka terkait dengan hasad ini, orang yang menjadi penyebab hasad adalah terkait dengan kurangnya keimanan. Jadi tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, kata Rasul, sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Ketika kita tidak ingin dilukai, disakiti, maka begitupun kita tidak berbuat menyakiti dan melukai kepada saudara kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penyebab hasad adalah pengaruh lingkungan. Nah, maka kita bersyukur, mudah-mudahan kita senantiasa berada di lingkungan yang baik, teman-teman, saudara-saudara yang senantiasa saling mengingatkan, saling menasihati. Ini adalah kekuatan dan nikmat yang begitu besar, karena memang lingkungan ini akan mempengaruhi. Maka ketika dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api tadi memakan kayu bakar. Nah, ini kan berkaitan juga dengan bagaimana orang yang didengki itu adalah orang lain gitu kan. Ya, berarti ada komunikasi, ada komunitas, ada lingkungan. Ketika lingkungan yang kita temui itu adalah orang-orang baik, maka akan menjadi pembawa kebaikan. Nah, itulah sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian bahaya hasad terhadap diri dan sosial ini memang dampak yang perlu kita perhatikan, ya. Di antaranya bahaya terhadap diri itu adalah kehilangan kedamaian, juga menghilangkan amal kebaikan, jiwa yang terpenjara, hilangnya kedamaian. Padahal kita semua tentunya ingin hidup ini kan damai, tenang. Nah, jadi orang-orang yang hasad itu ataupun dampak bahaya daripada hasad, dia tidak akan merasakan kedamaian dan kenyamanan. Ya, maka Umar Ibn Khattab mengatakan, demi Allah, katanya, sungguh saya sangat tidak suka terhadap hati yang penuh dengan hasad, dengan kedengkian. Jadi sebenarnya orang yang hasad itu adalah hilang kedamaian. Dia tidak merasakan ketenangan dan kenyamanan. Karena setiap saatnya dia bagaimana memikirkan orang yang dihasadinya. Gitu kan. Semakin banyak dia berhasad kepada yang lain, semakin tidak nyaman, tidak damai. Ya, berarti ketika kita ingin kedamaian, ya, ingin datang kedamaian, kita harus menghapus, menghilangkan hasad, gitu kan. Maka menarik memang terkait dengan cara sehat baginda Rasul Muhammad SAW, ya, itu kan sepertinya simpel sekali, ya, dengan berolahraga, berjalan kaki, kemudian juga di antaranya adalah menghilangkan hasad, katanya. Karena memang orang yang hasad itu tidak akan damai, tidak akan nyaman hidupnya. Nah, maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kedamaian dan menghilangkan, ya, menghilangkan rasa hasad di dalam diri kita kepada orang lain. Kemudian terkait dengan menghilangkan amal kebaikan, tadi sebagaimana dalam hadis Rasul disebutkan, sebagaimana api yang memakan kayu bakar, hilang semuanya, gitu kan. Ya.
hilang semuanya, maka tidak akan didapat nanti pahala kebaikan di akhirat ketika ketika kita ada rasa ataupun sifat hasad, jiwa yang terpenjara. Jadi orang yang hasad ini dia jiwanya terpenjara. Bagaimana badan saja, jasad saja ketika di penjara itu kan tidak adanya kebebasan, tidak nyaman orang di penjara itu. Ya, memang bisa jadi secara jasad bebas, tetapi jiwanya terpenjara. Ya tadi, tidak nyaman, tidak damai, terpenjara. Ya. Jadi jasad saja ketika di penjara itu tidak akan menemukan kenyamanan ya yang penjaranya benar gitu kan. Karena ada informasi orang di penjara memang tidak menempati penjara gitu kan. Nah, itu kan beda lagi. Nah, di luar daripada ketentuan. Nah, jadi kalau orang yang hasad itu bahayanya adalah jiwanya terpenjara. Kemudian bahaya terhadap sosial di antaranya adalah akan memecah belah. Karena memang dengan hasad ini, satu dengan yang lainnya akan saling curiga. Maka terpecah belah. Ya otomatis akan merusak keharmonisan. Ya. Maka juga ketika keharmonisan itu rusak, tidak ada keharmonisan, juga menurunkan solidaritas. Tidak kuat. Ya, saling curiga, kemudian tidak ada persatuan, tidak solid gitu kan. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq yang senantiasa kita baca ya. Ini didawamkan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ini karena berbahaya. Ada kalimat yang sering kita baca dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah inilah sahabat semua, tete-tete, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahayanya hasad terhadap diri, dampaknya terhadap sosial juga. Ya, maka sekali lagi mudah-mudahan kita terhindar dan Allah menjaga kita semua karena bukan cuma diri yang berbahaya, juga sosial juga terdampak. Dan pada akhirnya sahabat semua, tete-tete, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita mengatasi hasad? Tentunya kita menyadari ini adalah sebagai sebuah penyakit hati yang berbahaya, baik dampaknya bagi diri ataupun sosial, masyarakat, maka kita perlu atasi supaya memang tidak terjangkit penyakit hasad ini. Ya, di antaranya kita meningkatkan keimanan. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat bahwa orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, kita dengan saudara tentunya tadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul, ya, ketika seseorang itu imannya sudah sempurna, maka dia menginginkan apa yang ada pada saudaranya, orang lain, sama halnya dengan kepada dirinya. Ya, ketika dirinya tidak mau disakiti, begitupun orang lain. Ya, dia merasa. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ini, karena orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara, maka fa'aslihu bainahuma wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, apabila ada pertikaian, maka didamaikan ya dan bertakwalah kepada Allah agar Allah itu memberikan rahmat kepada kita semua. Ya, jadi dengan meningkatkan kualitas keimanan, maka akan terhindar daripada sifat hasad. Kemudian senantiasa bersyukur. Ya, syukur ini kan para ulama menyebutkan ada tiga tingkatannya. Ya, yang pertama
yang paling basic itu adalah penerimaan, pengakuan di dalam kolbu kita, hati kita. Ya, maka yang hatinya ada sifat hasad, ya dia kurang bahkan tidak bersyukur kepada Allah. Nah, syukur ini kan diawali dengan pengakuan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, Alhamdulillah, kemudian juga terlihat daripada jasadnya amal kebaikannya, ya, berbagi kepada saudara yang lain, ya, itu adalah bagaimana bersyukur. Ya, maka solusi mengatasi hasad ini adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Apabila kita bersyukur, kan akan ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersyukur? Memang di dalam harta ini kita melihat kepada orang lain itu kepada yang lebih kecil ataupun kepada yang lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Nah, maka kata para ulama menyebutkan, lihatlah, unzuru ila man huwa asfala minkum. Di dalam harta itu supaya kita bisa bersyukur kepada orang yang lebih rendah, ya, dibandingkan dengan kita. Ya, kalau diibaratkan, sering diibaratkan di dalam kendaraan, ketika kita mempunyai kendaraan yang rodanya 4, bersyukur karena ada saudara kita, mungkin tetangga, yang hanya punya rodanya 2, yang punya kendaraan roda 2, bersyukur, ya, karena memakai bensin. Karena ada mungkin tetangganya yang hanya punya sepeda, harus dikayu. Yang punya sepeda juga bersyukur karena mungkin ada tetangganya yang tidak punya sepeda, harus berjalan kaki terus gitu kan. Akhirnya itulah supaya kita bersyukur, ungzuru ilaman wasfala minkum, ya, kepada orang yang lebih sedikit, kepada yang lebih kecil hartanya dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak berdoa, ya. Yang memiliki kolbu ini, hati ini adalah Allah. Maka ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati di dalam agamamu, di dalam kebaikan. Ya, itu di antara doanya. Ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat Allah yang maha membolak-balikan hati, yang maha mengurus hati kita, serif qalbi ala ta'atik, ya. Jadi hadapkanlah ataupun mudahkanlah untuk berbuat ketaatan. Kemudian mengatasi hasad yang selanjutnya adalah mengembangkan empati, ya. Di dalam ajaran agama kita bagaimana hebatnya ada infak sedekah, memberi kepada orang lain, itu akan melatih juga, selain mendapatkan pahala, juga menambah keimanan, ya, dengan hal-hal yang mengembangkan empati tersebut. Dan yang terakhir adalah menghindari lingkungan yang negatif, karena tadi lingkungan memang menyebabkan seseorang bisa baik dan juga ada kalanya bisa tidak baik. Maka ketika ada lingkungan ataupun sesuatu yang membuat kita banyak negatifnya, maka kita bisa menghindari lingkungan. Demikian teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semua yang dirahmati Allah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjaga hati ini terhindar dari sifat-sifat hasad, iri dengki, sehingga kita akan senantiasa berbuat kebaikan dan kebaikannya tidak hilang, dan juga senantiasa harmonis di antara sesama manusia, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan semua manusia. Bahkan kita juga menyayangi harmonis dengan makhluk Allah yang lain selain manusia. Demikian dan sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah dan kurang dalam menyampaikannya. Sementara kami tutup dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya Ustadz ya. Begitu menyeramkannya ya tadi yang Ustadz sampaikan penyakit hati itu. Sebenarnya di Quran pun ya Ustadz sudah ada ya contoh-contohnya. Dari mulai Nabi Adam ya Ustadz, anak-anaknya saling membunuh ya Ya, Ustadz ya. Kemudian juga kayak Fir'aun sebenarnya iri hati ya Ustadz ya. Saking takutnya ada saingan akhirnya semua anak laki-laki kalau bisa dibunuh gitu. Menyeramkan sekali. Kita sering melihat juga tetangga yang saling membunuh juga karena iri dengan usahanya gitu ya Ustadz ya. Astagfirullahaladzim. Bila min zalik ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyakit hasad. Baik Ustadz, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Saya belum tahu nih apakah Mbak Berta ada pantun atau enggak. Mbak Berta, apakah ada pantun Mbak Berta? Kalau belum jawab berarti belum siap. Ya Mbak, ya karena belum siap berarti kita langsung aja masuk ke tanya jawab. Ustadz mau minum dulu Ustadz? Ngomongnya udah banyak soalnya. Dan saya tadi lihatnya merinding gitu. Serem banget gitu kan. Penyakit hasad itu ya Ustadz. Tapi Ustadz, penyakit hasad itu timbul karena bisikan setan atau gimana ya Ustadz? Karena kan banyak nih misalkan kalau kita lihat ya Ustadz, orang yang saling membunuh, terus kemudian anak Nabi Adam gitu kan. Mereka kan kalau boleh dibilang adalah orang-orang yang sebenarnya beriman ya Ustadz. Atau orang yang istilahnya Ustadz Islami, pengajian ikut, sholat 5 waktu iya gitu kan. Menjalankanlah sebagai umat Islam gitu Ustadz gitu. Menjalankan tapi kok masih memiliki sifat iri dan dengki gitu loh Ustadz. Itu kenapa ya Ustadz ya kira-kira? Gimana Ustadz? Nuhun. baik. Terima kasih Teh. Baik, terkait dengan hasad ini kan yang kita pahami dan kita rasakan, saya kira semua kita bisa merasakan ya terkait dengan kondisi hati itu kan. Ya. Maka tadi memang ini adalah kalau di dalam tingkatan ibadah tertinggi karena memang terkait dengan rasa ya, dengan ihsan dan dari amalan ataupun hati itu bisa tercermin di dalam perkataan dan perbuatan. Nah, kalau kita menelaah memang ada kaitannya ini antara apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran tadi surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Ya, di dalam surat Al-Falaq itu kan wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, dan dari kejahatan orang yang hasad, ya, apabila dia berhasad. Wa min syarri hasidin, hasid. Jadi orang yang hasad itu disebut hasid. Ya, apabila dia berhasad. Ya. Nah, kemudian juga di dalam Al-Quran surat Al-An-Nasnya, ya, tadi karena kolbu itu adalah hati itu berada di dalam sodr, dada, gitu kan, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, eh, yang yuwaswis, yang membuat apa tuh, ragu-ragu, fi sudurin nas, ya, yang ragu ini kan eh, amalan hati gitu kan, ya, ketika kita ragu itu kan memang ada kalanya juga terkait dengan apa yang sudah berpengetahuan mungkin dari pengetahuan tapi tetap keraguan itu kan di dalam hati itu kan. Makanya di dalam surat An-Nas itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat ragu itu siapa? Minal jinnati wan nas. Ada kalanya setan dari manusia dan juga dari kalangan jin gitu kan. Yang nampak dan tidak nampak ya. Jadi di antara perbedaan manusia dengan jin itu adalah memang sama-sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi perbedaannya adalah kalau manusia itu adalah konkret, nampak ya, bisa dilihat, bisa dipegang gitu kan. Ya. Kalau jin itu kan ada tetapi abstrak gitu kan. Jadi tidak bisa dilihat. Kalau mereka memang melihat kepada kita, kepada manusia, ya, tapi kita tidak bisa melihat. Tapi jangan coba-coba ingin melihat jin, katanya menyeramkan juga. Makanya di dalam Al-Quran kan ada surat Al-Jin. Nah, jadi yang menyebabkan hasad itu memang ada kalanya dari
manusianya, ya mungkin kita terlalu banyak apa ya, banyak melihat, ya wajar, memang hal yang wajar ya ketika melihat yang orang lain punya, ingin itu wajar gitu kan. Saya kira ketika kita melihat orang lain bahagia punya ini punya itu, yang normalnya adalah kita pun ingin, ya kan, ingin itu normal. Kalau tidak ingin gitu kan, saya kira tidak apa ya, bukan dikatakan tidak normal ya. Jadi itu normalnya memang ingin gitu kan. Ya cuma maka keinginan ini nanti datangnya dari mana gitu kan. Ya ketika itu dibawa oleh nafsu dan ada setan di sana, ya bisa jadi hasad gitu kan. Ya karena tadi mengerikannya sebagaimana yang Tete contohkan itu kan, bisa jadi dengan tetangga, ketika tetangganya melihat usahanya maju kemudian ingin, ya itu puncaknya bisa jadi ada pembunuhan, ada ya, berbagai macam hal kejahatan. Ya, itu kan tidak ujug-ujug. Pasti memang diawali dengan eh, ketika kita mencermati bagaimana berita gitu kan, yang sampai ada kemarin menyeramkan juga tuh, saya merinding baca beritanya. Kok ada manusia sampai dimutilasi 60 potong gitu, ya Allah gitu kan. Ya kan mengerikan sekali. Itu kan eh, walaupun tidak semua kejahatan itu katanya bermotif, ya tetapi tetap, ya dari secara penyelidikan itu pasti diketemukan motifnya gitu kan. Nah, di antara motif itu adalah saya kira hasad itu yang menjadi sebabnya gitu kan. Ya, jadi memang ya di sana kita bisa mencermati bagaimana kejahatan-kejahatan itu memang dimotivi dengan hasad. Ya, jadi yang menyebabkan hasad itu memang bisa jadi memang kesehariannya ya juga sholat, ya juga ngaji, ya. Tapi jangan sampai menyalahkan sholatnya dan ngajinya. Berarti diri pribadinya yang terus-terus diperbaiki, dan kalau boleh menyalahkan setan gitu kan, berarti ya terganggu dengan setan, karena memang setan itu adalah sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya setan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah dia dia musuh itu kan. Ya mungkin selama ini ada orang yang menyadari bahwa setan itu adalah musuh, tetapi ada juga yang dijadikan teman gitu kan, bisa jadi itu kan. Ya, jadi sebabnya memang banyak berkaitan dengan kolbu itu. Ya kalau kita kaitkan dengan surat An-Nas tadi, iwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka kita senantiasa berlindung dari godaan setan, baik itu yang berbentuk manusia ataupun setan yang tidak kelihatan. Demikian Teh Mangga. Baik, Ustadz. Berarti kita harus sering-sering istighfar ya, Ustadz ya. Sama mungkin Betul ya. harus sering-sering juga kita merasa bersyukur kali ya, Ustadz ya. Karena orang yang nggak bersyukur itu adalah orang yang tidak puas gitu kali Ustadz ya. Masih ingin terus gitu kan, yang orang lain punya pengen gitu ya, Ustadz ya. Walaupun tadi kata Ustadz wajar gitu ya sebenarnya. Tapi kan keinginan ada batasnya, Ustadz ya. Kalau kita tahu kita mampu nggak bisa beli ya udah kayak gitu. Kayak saya misalkan pengen mobil Mercedes kan nggak mungkin beli ya Ustadz ya. Jadi lihat aja Mercedes yang lewat gitu misalnya. Gitu ya Ustadz ya. Baik. Baik Ustadz, ini Mbak Berta udah siap nih sekarang. Kita tunggu nih Mbak Berta pantunnya gimana nih Mbak. Soalnya masalah hasad nih Mbak Berta. Silahkan Mbak Berta. Nah, siap Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Pagi hari sarapan ubi cilembu, kopi panas penghangat angin lalu, penyakit hati yang merusak kalbu, sikap dan tutur kata bak sembilu. Pedagang keliling menjual roti, harganya murah jenis warna-warni, penyakit hati yang menggerogoti, hancur kebaikan, merusak harmoni. Membakar sampah di siang hari, membersihkan kebun menjadi terang, melihat orang senang, hati meriang, melihat kemalangan, hatinya girang. Nasi merah di warung Cipali, lauknya enak di hidang pramusaji, nafsu amarah terlepas kendali, lontarkan kata penuh benci dan keji. Berita pagi dari dalam negeri tentang jabatan yang dibagi-bagi. Bila terpapar, segeralah sadari. Ayo jauhi, jangan hidup merugi. Musim hujan menanam padi, berharap petani padinya berisi. Sakit mental, fisik pasti terjadi, berkonflik sana-sini, beraneka reaksi.
Indah sungguh Danau Kintamani, danau cantik di negeri bahari, hasad dengki, hasut sana sini, cinta dunia, sombongnya lupa diri. Rakyat dunia banyak turun aksi, suarakan Palestina gagah berani. Islam telah ajarkan cara mengatasi tips sehat hati, sehat jasmani dan rohani. Karena terlambat dihukum berdiri, kearifan lokal haraplah mengerti. Dengan iman takwa bentengi diri, zikir dan istighfar bersihkan hati. Salawat dan salam terus mengiringi, berharap hidup berlimpah rejeki. Semoga Allah terus melindungi, jauh penyakit hati, tentram hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Berta tahu-tahuan ubi Cilembu, Mbak Berta enak loh. Belum pernah nyoba, Mbak Didi, dengar Belum beritanya pernah saja. nyoba ya Allah. Saya kalau pulang kampung itu sepanjang jalan itu apa namanya ubi Cilembu ya Ustadz ya. Kalau dari Ciamis mau ke Bandung terus ke Jakarta tuh ubi Cilembu banyak banget. Itu enak banget, manis lagi. Ya mudah-mudahan ya suatu saat ya Mbak Berta bisa ke pesantren terus bisa makan Amin, ubi amin. Cilembu puas-puasnya deh nanti. Baik. Amin. Amin. Mohon Amin. pisan Mbak Berta. Sekarang kita Terima langsung ke tanya kasih. jawab. Baik Ustadz, pertanyaan pertama datang dari Teh Citra di Turki. Assalamualaikum, apakah penyakit hati cuman hasad? Adakah penyakit hati yang lain, misalnya bersedih berlebih-lebihan? Nah, gimana nih Ustadz? Silakan, mangga. Nuhun. Baik, terima kasih terkait dengan penyakit hati. Terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan penyakit hati, ya, hati ataupun di dalam Al-Quran itu kan disebut dengan qalb, ya. Ya, kita sering artikan itu adalah hati, ya. Memang ada hati yang sehat, ya. Kalau bahasa Al-Quran ada bahasanya adalah salim, sehat itu kan. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya, ingatlah nanti ketika suatu hari anak dan harta itu tidak berguna, yang berguna adalah illa man atallah, yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, ya, ataupun disebut juga dengan hati yang sehat, ya. Hati yang sehat, kemudian lawan daripada sehat kan ada sakit. Kemudian ada juga hati yang mati gitu kan. Jadi ada hati yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Ya, memang di dalam Al-Quran disinggung semuanya di awal-awal surat Al-Baqarah itu. Ya, hati yang sehat itu adalah hatinya orang yang beriman. Ya, kemudian hati orang yang sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, ada di dalam kolbu, di dalam hati mereka itu adalah yang sakit, marad. Ya, ada hati yang sakit. Ya, Allah akan tambah ya sakitnya ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Juga ada hati yang mati ataupun yang tertutup, ya. Memang di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu digambarkan bahwa hati yang mati itu lebih keras, ya, daripada batu itu kan, ya. Au asyaddu khasya gitu kan, au asyaddu qaswah gitu kan. Dan hati yang sakit itu ada kalanya memang dipunyai oleh orang-orang yang pertengahan. Jadi ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, ada orang munafik gitu kan. Nah, ya. Tetapi tempat orang munafik itu sama dengan orang kafir nanti, dengan orang yang tidak beriman. Ya, makanya kita berlindung. Nah, apakah penyakit hati itu hanya hasad? Banyak penyakit hati itu. Ya, banyak. Ya, pokoknya yang membuat hati kita sakit gitu kan, ya, itulah penyakit hati. Sama halnya dengan eh, badan ini, ya kan. Badan mungkin ada sakit kepala, ada sakit mata, ada sakit hidung, ada sakit tangan, ya. Begitupun di dalam hati, ya. Jadi ada hasad, mungkin ada iri, dengki,
ataupun juga ada membenci gitu kan. Ya, terlalu sedih yang berlebihan ya juga tidak baik. Bergembira juga yang berlebihan tidak baik gitu kan. Ya, sombong ya, takabur itu kan. Kemudian meremehkan orang lain ya. Pokoknya itu adalah penyakit-penyakit hati. Ya, dan memang kita sekarang sedang membahas tentang hasad. Memang dari hasad itu ada yang mengatakan memang pangkal gitu kan. Makanya ini berdampaknya pada diri dan juga pada sosial gitu kan. Ya. Jadi di antara penyakit hati itu banyak macamnya sama dengan jasad kita dan memang ada sama halnya dengan penyakit penyakit badan itu kan. Ada penyakit kan yang itu menjadi sebab sakit di berbagai hal gitu kan. Ya, ibaratnya kan ada kaitannya antara penyakit eh, lambung dengan kepala ibaratnya itu kan. Ya, ketika perutnya lapar jadi sakit kepala itu kan. Nah, ya begitupun dengan hati itu kan. Memang banyak penyakit-penyakit hati dan terkait dengan pribadi dan sosial ya memang hasad ini adalah berdampaknya gitu kan. Ya, walaupun yang lain juga sama gitu kan. Eh, sombong gitu kan. Sombong juga itu berdampak ya. Tetapi yang lebih berdampak memang hasad ini kepada kepada orang lain itu kan. Ya. Eh, Demikian terkait dengan hati, dengan kalbu kita. Mudah-mudahan ya kita semua terhindar dari hati yang sakit, apalagi yang mati. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat hatinya gitu kan. Sebagaimana jasad juga kan ingin sehat. Demikian Teh Mangga. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Cukup jelas Teh Citra, mudah-mudahan ya. Berarti sedih berlebihan juga termasuk ya salah satunya. Kalau ada yang mau bertanya lagi Saya silahkan. Mbak Gini. Oh, mangga Mbak Berta. Ya, Ustadz, kan ada, saya tidak tahu ini istilah atau apa ya. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah ya Ustadz ya. Kadang tuh pingin juga kadang membalas, apalagi sejak ada perkataan seperti ini ya, sombong kepada orang sombong adalah sedekah gitu Ustadz. Tapi bagaimana Ustadz, sejauh mana kita membalas kesombongan orang ini dengan kesombongan yang bisa melahirkan sedekah Ustadz? Makasih Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Berta. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Nah, itu memang ketika kita mencermati gitu kan. Ya, jadi kata-kata itu sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Sekilas memang sepertinya dibenarkan. Tetapi saya melihatnya ataupun terkait dengan perkataan ini terkait dengan sombong gitu kan. Nah, dalam salah satu hadis itu disebutkan bahwa sombong itu adalah pakaian atau dalam hadis disebutkan selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebutkan walahul kibriya upis samawati wal ard. Nah, yang berhak sombong itu adalah Allah. Ya, makanya ada sifatnya kan dari yang 99 itu. Nah, makanya ketika kita sholat itu kan takbiratul ihram, kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya, nah jadi sombong itu adalah dalam hadis disebutkan selendangnya ataupun pakaiannya Allah. Jadi manusia tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, bagaimana ketika ada orang yang sombong, kemudian eh, tadi disombongi lagi gitu. Pada dasarnya semua manusia itu tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, maka ketika kita mencermati bagaimana kata-kata ini, ya, memang sepertinya eh, ketika kita menyampaikan sombong kepada orang sombong adalah sedekah, ya sekilas. Tapi saya mencermatinya adalah bagaimana sifat kesombongan itu, ya, itu juga akan menghancurkan. Ya, karena para ulama menyebutkan
bahwa sombong itu adalah ya tinggal dirasakan saja gitu kan. Ketika terkait dengan definisi sombong ini sudah ada, nah itulah sombong. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa al-kibru, sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Ya, bagaimana kalau ada orang sombong? Ya, dengan sendirinya cepat atau lambat orang yang sombong itu dia akan hina sebenarnya, gitu kan? Ya, lawan daripada sombong itu kan juga ada yang menyatakan tawadhu gitu kan. Uh, Tawadhu itu kan rendah diri gitu kan, merendahkan diri. Siapa yang sombong sebenarnya dia sedang menggali lubangnya sendiri, nanti akan tersukur. Nah, maka ketika kita mencermati ya, ketika ada orang yang sombong itu tidak usah disombongi lagi. Dengan sendirinya nanti cepat atau lambat dia akan tersungkur, akan hancur sebenarnya gitu kan. Ya, itu yang saya cermati. Wallahu alam. Demikian Mbak Berta. Iya Ustadz, jadi perlu ini ya Ustadz ya, kita juga tidak perlu orang ini sombong. Saya punya rumah 3, kita balas saya punya rumah 5 kayak gitu ya Ustadz ya. Dengan maksud untuk dengan kata-kata tadi supaya orang ini mungkin supaya tutup mulut nggak terlalu tinggi gitu Ustadz ya. Ada banyak hikmah sebenarnya gitu ya Ustadz ya maksudnya. Iya, Makasih iya. Ustadz. Sama-sama. Ustaz, apa maksudnya dibalas lagi dengan sombong dalam arti dicuekin gitu Ustaz ya? Nggak penting gitu kali Ustadz ya. Maksudnya dia mau pamer terus nggak penting itu kan kayak sombong juga kitanya sebenarnya kan gitu. Apa itu maksudnya Ustadz ya? Jadi sama kita kita acuhin aja gitu orang mau pamer apa nggak ngaruh lah gitu. Istilahnya EGP gitu kan. Apa itu maksudnya Ustadz? Iya, biasanya orang yang sombong itu ya di antaranya kan ingin dia apa ya? Ingin dilihat atau bahasa lainnya ingin dianggap gitu kan. Kalau kata orang Sundanya ingin hoyong hoyong dianggap gitu kan. Ya jadi memang kalau dicuekin ya dia nanti malu sendiri lah gitu kan. Ya, jadi malu sendiri gitu kan. Karena ketika ya mungkin tadi ketika contohnya dia pamer punya ini gitu kan. Kemudian juga supaya ya hikmahnya tadi betul gitu kan ya. Jadi kita sampaikan saya juga punya yang lebih gitu kan. Tapi juga di sisi lain sebenarnya eh, kita maksud saya tadi menyampaikan jangan sampai nanti kita pun eh, terhinggap gitu kan. Ketika kita menyampaikan saya pun punya yang lebih padahal kita juga menyadari bahwa pemberian ini adalah dari Allah semuanya gitu kan. Ya makanya mungkin tadi ketika karena memang manusia biasanya ingin di itu ya, ingin ingin diperhatikan gitu kan. Ketika dicuekin ya ya berarti itu adalah langkah yang baik untuk tadi membalas kesombongannya gitu kan. Bahwa eh, ya tidak menjadi perhatian sebanyak apapun gitu kan. Baik Iya. Ustadz. Memang dicuekin itu adalah jurus jitu ya Ustadz ya untuk segala macam permasalahan yang negatif lah istilahnya ya Ustadz ya gitu ya. Baik, ini udah ada Bu Idar bertanya, terlambat tapi ingin bertanya. Oh, lebih baik terlambat Bu Idar daripada tidak bertanya sama sekali, nanti tersesat gitu. Silakan Bu Idar. Ya, makasih Teh Dini, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, terdengar nggak suara saya? Iya Bagus jelas Bu silakan Idar. Bu Ida. Oh, enggak kedengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Bu Idar suaranya hilang. Bu Idar, Bu Idar di manakah Bu Idar? Hilang. Hilang, hilang beneran malahannya. Oh iya, Bu Idarnya malah hilang beneran sekarang. Sinyalnya kan. Ya, sambil nunggu pertanyaan Bu Idar, mungkin Ibu Ida dan penasaran.
Ustaz, ada nggak sih hasad yang diperbolehkan sebenarnya dalam Islam? Ya, baik, ya, terima kasih. Ya, baik, hasad yang diperbolehkan, sebagaimana tadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa la hasada illa fitnain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Ya, dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, kepada seseorang yang Allah berikan kelebihan harta, orang kaya, wa huwa yunfiku bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ya, dengan harta tersebut, orang kaya tersebut dia menginfakkan, ya, bersedekah, berbuat kebaikan dengan hartanya, ya. Maka ini nyambung dengan sebuah perkataan bahwa sebaik-baik harta itu adalah eh, harta yang berada pada orang soleh, gitu kan. Nah, jadi harta pada orang soleh itu sebaik-baik harta, gitu kan. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang soleh sehingga apapun yang Allah titipkan berupa harta menjadi harta yang terbaik, gitu kan. Nah, jadi boleh hasad kepada orang yang seperti itu. Allah berikan kelebihan harta, kemudian dia menginfakkan hartanya itu, ya, membangun pesantren, membangun masjid, ya, membangun rumah sakit, ya. Nah, itu kita boleh iri kepada orang seperti itu. Yang kedua, rajulun atahullahu Quran. Dalam hadis lain, atahullahu ilman, kepada seseorang yang Allah berikan Al-Quran ataupun ilmu, pemahaman, dan dengan ilmu tersebut, dengan Al-Quran tersebut, dia mengamalkannya selamanya, siang dan malam. Ya, jadi boleh iri kepada dua orang tersebut. Berarti kepada eh, kalau harta, ya, hartanya digunakan untuk kebaikan. Ya, kalau kepada orang yang berilmu, yang Allah berikan pemahaman Al-Quran, dia mengamalkannya. Nah, dalam hadis Rasul itu memang secara eh, jelas per kalimatnya, ya, dalam dua hal itu, gitu kan. Ya, memang kalau terkait rata-rata memang orang iri itu kan terhadap itu, ya, terhadap eh, harta, gitu kan, menginginkan harta orang lain, gitu kan, karena memang ya wajar kan, karena memang berada di dunia. Maka ini kaitannya sebenarnya buat eh, menenangkan kita, ya. Pembahasan kita kali ini ya luar biasa ini yang memilih temanya, masih nyambung teh dengan yang pembahasan kita pekan kemarin kan, terkait dengan pekan sebelumnya, gitu kan, terkait dengan cinta dunia, gitu kan, ya, hubud dunia, gitu kan. Ya, ini kan eh, memang kita berada di dunia kemudian bersosial dengan yang lain, ya, makanya dua hal ini, ya, cinta dunia dan juga ada hasad, itu memang saling keterkaitan, ya. Untuk mengingatkan kita ketika membahas tentang cinta dunia ini, ya, memang supaya kita juga tenang, ya, eh, karena memang kita berada di dunia tetapi tujuan kita memang bukan dunia, supaya tidak terjadi hasad, gitu kan. Maka apapun yang Allah berikan kepada orang lain, ya, tetangga, sahabat, ataupun juga eh, orang yang lain, gitu kan, keluarga, ketika ada kelebihan-kelebihan itu disikapi dengan baik, jangan sampai membuat hasad. Karena memang harta ini disebutkan bahwa ketika kamu mencari harta, ya, pasti akan dapat, ya. Tapi kalaupun dapat, pasti hanya sedikit, gitu kan. Kalaupun dapat banyak, pasti tidak puas. Walaupun puas, pasti hanya sebentar. Nah, itu jadi kata kuncinya bahwa akan dapat sedikit dan tidak puas dan sebentar, gitu kan. Nah, maka ini saya kira kaitannya dengan eh, dunia ini memang sebentar, kemudian tapi kita boleh hasad kepada orang yang diberikan harta kekayaan dan digunakan untuk kebaikan supaya menjadi sebaik-baik harta. Jadi eh, sebaik-baik harta itu yang ada pada orang soleh, gitu kan. Jadi diinfakkan selamanya untuk kemaslahatan umat. Ya, demikian mungkin terkait dengan hasad yang diperbolehkan. Enggak. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Bu Idar, mungkin ada masalah koneksi ya, kayaknya
nggak bisa nyambung lagi. Jadi waktunya juga yang harus memungkinkan kita untuk menutup ya Ustadz ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas semua ilmunya dan juga kajiannya hari ini. Tema yang kita bahas ini berat juga ya Ustadz ya karena PR buat kita semua. Ada nggak sih Ustadz bacaan yang bisa kita baca setiap hari, setiap saat agar kita terhindar dari hasad selain tadi ya? Kata Ustadz ya surat yang tadi ya, Zubrobinas, Malikinas yang seperti itu Ustadz. Ada nggak Ustadz bacaan lain mungkin doanya gimana gitu? Iya, baik. Eh, di antara doanya adalah, karena ini terkait dengan hati ya, dengan kolbu, Hmm? maka kita meminta kepada pemilik pemilik hati gitu kan, pemilik kolbu Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ditetapkan dalam kebaikan. Yang pendeknya doa yang tadi, ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang maha memiliki hati. Hmm. Sabbis kolbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, kepada agamamu. Ya, Hmm. ataupun sorrif kolbi, ya, palingkanlah, hadapkanlah hatiku ala taatik, kepada ketaatan. Ya, Hmm. karena memang Imam Syafi'i mengatakan ketika dirimu tidak disibukkan dengan kebaikan, maka akan yang ada itu adalah eh, kejahatan. Ya, ketika dirimu disibukkan dengan kejahatan, maka tidak ada kebaikan. Maka memang di antara doanya yang pendek itu, ya, ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik. Saya kira bisa di itu ya, karena pendek itu kan. Jadi intinya kita meminta kepada pemilik hati, ya, Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kita kepada agamanya. Ya, agama Allah itu kan baik gitu kan, maka minta kebaikan-kebaikan. Ya, secara kalau yang secara khusus memang yang tadi dalam surat Al-Falaq itu kan, yang ada kata-kata hasad gitu kan. Ya. Jadi yang pendek itu, ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya. Intinya yang tadi itu kan. Itu di Hmm. antara doanya supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit hati itu kan. Hmm. Hmm. Baik Ustadz, Masya Allah. Kalau gitu Ustadz, kita tutup sekarang dengan kesimpulan dan juga doa penutup. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih eh, Teh dan sama-sama semuanya, Teteh-teteh dan ibu-ibu sahabat semua yang dirahmati Allah. Kita sampai penghujung dan betul tadi Teteh menyampaikan ini adalah pembahasan yang eh, begitu berat dan juga terasa dengan kita semua ya terkait dengan hasad ini, karena memang ini adalah terkait dengan hati, dengan kolbu, dan kita kemana-mana membawa ini gitu kan. Makanya bagaimana hati-hati menjaga hati, nah, gitu aja mungkin ya. Hati-hati menjaga hati, mudah-mudahan eh, kita meyakini bahwa hati kita ada pemiliknya ya. Jadi Allah senantiasa menjaga hati kita supaya tetap hati-hati, ya, supaya kita tidak terjerumus kepada prasangka-prasangka yang tidak baik, dan kita senantiasa bersyukur karena memang tadi di antara penyebab hasad itu adalah kurangnya bersyukur kepada Allah. Jadi yakini apa yang Allah berikan sekarang itu adalah yang terbaik, ya. Karena memang ada kalanya saya kira dengan satu saja ibaratnya bersyukur itu kan, eh, ketika itu diseriusi menjadi obat yang mujarab bagi penyakit hati kita, ya. Dan di antara ada ketika ini penyakit hati itu kan ada obat hati, ya. Bahasa Arabnya kan tibul kulub. Kalau orang Jawa itu bilangnya tombo hati gitu kan. Ada 5 memang obat hati itu, ya. Di antaranya adalah ini yang senantiasa kita terus berupayakan karena memang eh, seperti biasa, tetapi memang perlu keistiqomahan yang luar biasa. Ya, jadi baca Quran, kemudian sholat malam, kemudian berzikir, ya, berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, itu adalah masuk kepada obat hati. Ya, mudah-mudahan dengan kita ada kajian ini, kita meyakini bahwa ini adalah orang-orang soleh-soleh semuanya, sehingga akan
menguatkan dan menyehatkan hati semuanya. Dan ketika kajian ini kan yang dibaca adalah Al-Quran, ya, juga teteh-teteh ibu-ibu senantiasa sholat malam dan juga senantiasa berzikir kepada Allah. Itu adalah amalan-amalan yang membuat hati kita terus cemerlang, hati kita terus sehat. Mudah-mudahan. Itu kesimpulannya, kita sama-sama akhiri dengan doa. Mudah-mudahan siapapun yang sakit di antara kita, Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu dengan wasilah mengikuti kajian ini, yang sakit menjadi sehat, kemudian yang tadinya gelisah menjadi bahagia, dan Allah memudahkan dan melapangkan rezeki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhlina ومولانا محمد آمين يا رب العالمين. حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أزواجنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pas Ustadz, udah mau jam 12 waktunya ibu-ibu untuk kembali sibuk. Yang masak silakan, yang meneruskan ingin masak, yang mau menjemput anak juga silakan. Tapi tentunya kita mengerjakan sudah dengan bekal. Ya Ustadz ya, ilmu yang bermanfaat insya Allah kita semua terhindar dari penyakit hati dan dibersihkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya sekali lagi Ustadz Aep. Hatur nuhun pisan, sehat-sehat ya Ustadz supaya bisa Sami-sami terus teh. kasih kita semua yang bermanfaat. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih yang udah gabung. Teh Desi, makasih tadi buat tadarusnya. Teh Alfi dan semuanya, Mbak Berta, seperti biasa sih, makasih banyak untuk pantunnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan. Sampai ketemu minggu kedua di bulan Oktober, insya Allah. Makasih semuanya, tunun Ustadz.